Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Gak bosan-bosan nih, kita ingetin buat tetap jaga kesehatan, sama tetap rajin cuci tangan ya. Nah, kalau misalnya masih di rumah aja dan mulai kepikiran, kayaknya main game enak nih. Pas banget, kali ini kita mau bandingin dua HP kelas menengah yang mungkin bisa dibilang paling gaming lah di antara masing-masing brand. Terlebih karena speknya yang oke, dan juga baterainya segede mobil elep. Ini dia, kira-kira mana yang lebih yahut? Langsung aja deh. Gue David dari Rekomentar. Ini dia perbandingan antara Samsung Galaxy M31 dengan Vivo Z1 Pro. Sebelum lebih jauh, kita kasih tahu dulu harganya buat referensi perbandingannya. Saat video ini dibuat, Samsung Galaxy M31 cuma ada satu varian, yang RAM 6GB dengan memori 128GB, yang dijual dengan harga 4 juta rupiah. Sementara Vivo Z1 Pro lebih murah. Versi bawahnya yang 464, harganya sekitar 2,7 juta, dan varian tingginya sebanding nih, RAM 6GB dan ROM-nya 128GB. Harga resminya di web Vivo sekitar 3,5 juta. Jadi ya kurang lebih selevel lah ya, secara harga. Dapatnya apa aja? Z1 Pro pakai chipset Snapdragon 712. Memorinya tadi udah, 3 kamera belakang, dan baterai 5000 mAh. Chipsetnya emang bukan yang paling baru, bukan juga yang paling ngebut buat mid-range, tapi masih tergolong ajib banget. Bandingin sama Samsung M31 yang chipsetnya in-house, Exynos 9611. Sama-sama 8 core dan fabrikasi 10 nanometer. Bedanya, ada 4 kamera belakang di M31 ini dan kapasitas baterainya 6000 mAh. Sekitar 20% lebih besar lah dari baterai Vivo yang paling gede di Indonesia. Walaupun begitu, HP Korea ini bisa lebih ringan, sama ukurannya juga bisa lebih compact. Secara benchmark, Samsung mesti crash landing, bukan on you, karena kalah dari 3 acuan yang kita pakai. Tapi kalau settingan game, hasilnya nggak seragam. Padahal semua udah kita update ke yang paling baru. Contohnya nih, buat game kayak PUBG, M31 bisa maksimal di HDR Ultra atau di Smooth Extreme. Malah Z1 nggak sepro itu yang mentok di HD High atau di Smooth Ultra. Gitu juga buat ML yang Samsung bisa sampai grafis ultra, dibanding Vivo yang cuma bisa sampai di high aja. Tapi kalau CODM beda lagi nih, malah Vivo yang bisa sampai very high, sementara kompetitornya nggak bisa lebih dari high. Artinya apa? Aplikasi benchmark bisa jadi acuan awal, tapi nggak bisa nilai murni dari situ aja. Dan juga settingan aplikasi tergantung banget sama perangkatnya juga. Seringan bukan karena hardware-nya yang nggak sanggup, tapi emang belum dioptimalisasi aja. Dipakai di setting maksimalnya, keduanya lancar-lancar aja, kecuali Samsung yang rada patah-patah kalau PUBG maksain di grafik HDR. Selebihnya tergolong aman lah. Juga kalau di-unlock semua, kita yakin Snapdragon 712 ini sanggup buat nyamain settingan Exynos 9611. Kalau soal processing, mungkin masih bisa didebat lah ya. Yang tadi, tergantung optimalisasinya. Nah, kalau yang angkanya udah saklek, misalnya baterai, apa yang lebih gede angkanya pasti lebih kuat. Kalau ngadunya antara HP Android sama Apple, bisa jadi nggak mutlak. Tapi kalau sama Android sih rata-rata sesuai lah ya. Asal kelas chipsetnya setara, terus resolusi sama refresh rate layarnya juga seimbang. Itu juga hasil yang kita dapetin dari kedua HP ini contohnya. Walaupun baterai 5000 mAh yang dipakai Vivo udah termasuk bongsor, tapi tetap kebanting sama 6000 mAh di M31. Bedanya nggak nanggung, 7 jam 45 menit banding 10,5 jam. Tapi kebalikannya buat ngecasnya. Charger Vivo yang udah 18 watt, meskipun masih pakai micro USB, bisa ngisi dari kosong ke penuh dalam 2 jam lebih dikit aja. Dengan charger yang lebih kenceng, serta baterai yang lebih kecil, tentu kecepatan pengisiannya jauh lebih kebut dibanding charger 15 wattnya Samsung yang butuh 3 jam buat penuh. Hardware Yahoo tentu juga mesti didukung sama layar, software, serta fitur tambahan lain yang mantap juga dong ya. Males kan kalau jeroannya udah sadis tapi sisanya kentang. Soal resolusi layar, dua-duanya udah Full HD+, sama refresh rate-nya normal aja di 60Hz. Bedanya, Samsung M31 pakai Super AMOLED 6,4 inci, sementara Vivo Z1 Pro pakai panel IPS 6,53 inci. Secara warna menurut kita lebih terang sama lebih akurat di Samsung yang pakai AMOLED. Biar makin gregetan nih pas nonton pelakor Korea.
Terlebih kalau kalian pakai dark mode-nya yang hitamnya bisa lebih pekat di panel LED dibandingkan LCD. Serta secara teori lebih hemat daya, plus masih bisa ada always on display juga. Dark mode emang udah tersedia di keduanya. Tapi sampai saat video ini dibuat, Vivo Z1 Pro masih pakai Android 9 dengan Vantage OS 9. Belum ada update resmi ke Android 10, jadi dark mode-nya ada, tapi cakupan aplikasi yang support masih terbatas. Sementara itu, Samsung M31 pakai One UI 2 yang berbasis Android 10 untuk OS-nya. Bagus sama mana One UI sama Vantage sih relatif lah ya, tergantung seringan pakai yang mana. Tapi kalau gue pribadi sih lebih seneng ke One UI yang terkesan lebih simple, juga tombol shortcut-nya dari atas. Gak kayak Vantage yang aneh sendiri nih dari bawah. Gak ketinggalan fitur sound buat mendukung multimedia. Keduanya sama-sama pakai satu speaker di bawah, dan masih ada headphone jack juga. Untuk setting soundnya, Samsung kerjasama dengan Dolby Atmos, sementara Vivo dengan Deep Field, sama-sama buat kasih suara yang lebih imersif. Selain itu, kalian juga bisa atur equalizer di keduanya supaya lebih maksimal suaranya. Soal earphone bawaan, Vivo menang mutlak, no debat kalau ini. Ya, soalnya yang satunya nggak dikasih sih. Tapi kalau pakai speaker ataupun colok headset yang sama, secara umum kita lebih senang suara dari Samsung. Tapi kita balikin lagi ke kalian, mana yang lebih oke buat kalian. Fitur lainnya, sama-sama nggak ada NFC, jelas nggak ada IP rating, sama sensor fingerprint-nya sama-sama di belakang. Padahal Samsung bisa aja loh kalau mau pakai sensor yang ada di bawah layar. Udah sekalian ke bagian belakang, sekalian kita bahas desainnya deh. Bagian belakang sama-sama dari bahan polikarbonat, tapi sebatas itu aja persamaannya kalau bagian depan sama belakangnya. Selebihnya beda. Mulai dari pattern warnanya yang kayak tirai di Vivo, sementara di Samsung polosan aja. 3 kamera belakang bentuk vertikal di Z1 Pro, berbanding 4 kamera dengan housing kotak di M31. Serta kamera depan Vivo yang bentuk lubang di pojokan, yang pada saat itu jarang di HP mid-range. Soalnya kebanyakan pakai mode poni di tengah, kayak di Samsung ini. Kalau samping-sampingnya standar lah ya. Bagian atas ada mic di Samsung, sebelah kanan ada tombol power dan volume, di bawah ada speaker, mic, port charger, dan juga ada headphone jack. Portnya pakai USB Type-C di Samsung, sedangkan Vivo masih pakai micro USB. Dan di sisi kiri ada SIM tray, dan khusus di Vivo ada tombol assistant. SIM tray-nya sama-sama pakai triple slot, yang bisa dipasang maksimal 2 SIM card, sama 1 memory card eksternal. Ukuran Vivo Z1 Pro kerasa terlalu lebar buat kita, jadi nggak nyaman buat dipegang satu tangan. Walaupun lebih mantep kalau dipakai buat gaming. Tapi soal warna sama bentuk kamera, kalau gue pribadi sih ya prefer di Vivo. Tapi ya, soal eksterior, silahkan dipilih aja deh mana yang lebih sesuai selera. Bentuk kamera bisa subjektif, mana yang lebih oke, hasil foto juga begitu. Di atas kertas sih unggul kontingen Korea ya, yang pakai 4 kamera belakang, 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel makro, sama 5 megapiksel depth kamera. Bandingin sama wakil China yang cuma ada 3 kamera di belakang, dengan 16 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, sama 2 megapiksel depth. Sementara kamera depannya sama-sama 32 megapiksel. Buat kita, kameranya lebih fleksibel di Samsung, karena selain resolusinya lebih gede, jumlah dan fiturnya juga lebih banyak. Hasil fotonya mungkin bisa diperdebatkan kalau kondisi cahaya cukup. Tapi kalau kita sih condong ke Samsung, soalnya buat kamera utama, dynamic range-nya kelihatan lebih lebar, sama warnanya juga lebih hidup. Ultra wide-nya sama aja hasilnya, cuma kalau di Samsung focal length-nya lebih kecil, jadi hasil fotonya lebih mundur. Zoom-nya maksimal 8 kali di Samsung dan 10 kali di Vivo, yang sama-sama pakai cropping dari kamera utamanya. Di Samsung juga bisa pakai foto resolusi 64 megapiksel,
Dan ada kamera makro juga, yang nggak ada di pesaingnya. Tapi buat sehari-hari jarang dipakai lah. Lebih sering buat kamera utamanya aja. Buat hasil selfie-nya juga nggak beda jauh lah antara keduanya. Sementara kalau cahayanya kurang, M31 kelihatan lebih terang, walaupun noise-nya sama-sama banyak. Sama-sama bisa pakai night mode juga di kamera utama, tanpa bisa di zoom atau dipindah ke ultrawide. Untuk video kurang lebih mirip lah karakteristiknya antara terang sama gelap. Buat kamera belakang, keduanya bisa maksimal di 4K 30 fps. Bedanya Samsung cuma di 1080p 30 fps, tapi ada Super Steady. Sementara Vivo bisa di 1080p 60 fps, tapi nggak ada Super Steady gituan. Kalau kamera depannya, Samsung bisa sampai 4K, kalau Vivo mentok di 1080p. Sekarang yang Samsung di 4K, yang Vivo di 1080. Jadi perbandingannya kayak begini, kurang lebih. Untuk warnanya, jadi mulai kelihatan bedanya nih. Kalau di backgroundnya kayak gini air, di ini lebih pucat. Kalau di Vivo, ke langit juga. Cuman nanti kita lihat hasilnya kalau di komputer deh. Fitur aplikasi kameranya sama-sama bisa panorama dan mode Pro. Kelebihan di M31 bisa slow-mo, super slow-mo, dan juga hyperlapse. Sementara di Z1 Pro bisa mode dokumen, dan juga video yang pakai filter-filter kayak gitu. Nah, itu tadi perbandingan antara Samsung Galaxy M31 sama Vivo Z1 Pro. Udah lihat kan, masing-masing punya kelebihan yang bisa dipamerin daripada pesaingnya. Kalau Samsung M31 ini unggul di baterainya yang emang gede banget, sementara Z1 Pro ini dengan harga yang lebih murah, masih bisa adu jotos sama kompetitornya, terutama dari prosesor yang digunakan. Kalau soal desain sama kamera ya mungkin masih subjektif lah ya, tergantung selera masing-masing. Menurut kita dua-duanya recommended, terutama buat kalian yang nyari HP yang tergolong lumayan ramah di kantong, sama fokusnya mungkin lebih ke gaming kali ya. Soalnya keduanya bisa ngasih spesifikasi yang lumayan oke buat harganya, sama baterai bagong yang bisa bikin kalian main lebih lama. Walaupun menurut kita masih bisa ditingkatin lagi sih soal kamera sama desainnya. Kalau ditanya pilih yang mana di antara kedua ini, menurut kita ya secara keseluruhan, kita bakal pilih Samsung M31. Kenapa? Karena pertama, baterainya nggak masuk akal gedenya sampai kita capek buat ngabisinnya. Kedua, layarnya udah pakai Super AMOLED. Sama ketiga, kameranya secara umum menurut kita lebih bisa diandalkan. Tapi balik lagi, budget kalian berapa? Kalau misalnya masih bisa di 4 jutaan, menurut kita dua-duanya bisa jadi pilihan oke kok. Kalian pilih yang mana juga nggak masalah. Tapi kalau budget kalian mentok di 3 jutaan, menurut kita Vivo Z1 Pro ini pilihan yang jauh lebih masuk akal. Terutama karena dia punya varian yang lebih murah, bisa dibuat 3 jutaan, walaupun dengan RAM sama memori yang lebih kecil. Saran kita sih, situasi masih belum menentu, fokusin ke prioritas kebutuhan pokok dulu. Kalau masih ada sisa, baru deh kalian pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Apa ada HP lain yang lebih bagus di antara kedua ini? Banyak. Kalian cek aja di rekomendar.com buat dapat rekomendasi sama informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian tentunya. Itu kalau menurut kita loh ya. Mau denger dong pendapat kalian di kolom komentar kayak gimana? Tentukan pilihanmu sekarang. Oke, mungkin segitu dulu deh perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.